Perkenalkan, kami kelompok 10 kelas gender, kerja dan tempat kerja kota yang beranggotakan Gideon dengan NIM 502019014 dari Universitas Kristen Krida Wacana, Novi Yuliani dengan NIM 20190411153, Zulfikar Sayedina Ali dengan NIM 20210410086, dan Muhammad Ardiansah dengan NIM 20210411105 dari Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai mindfulness at work. Selamat menyaksikan. Halo, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan tetap bahagia ya. Tapi, apakah kamu belakangan ini sering mengalami stres saat bekerja? Beban kerja terasa berat, dan bahkan merasa overwhelmed. Yuk disimak video berikut ini. Pada video ini akan dibahas mengenai konsep mindfulness yang dikaitkan dengan tempat kerja atau yang lebih dikenal sebagai mindfulness at work. Mulai dari pengertian dan konsep dasar mindfulness hingga penerapan dan manfaatnya di tempat kerja. Penasaran? Kalau begitu, let's go! Konsep mindfulness berasal dari budaya Buddhis, dan istilah mindfulness diambil dari bahasa Sanskerta Smrti, yang berarti yang dikenang, menurut Williams, Lehman, dan Kepler tahun 2004 dalam Naik, Harris, dan Fortune tahun 2013. Meski berasal dari budaya Buddhis, penerapan mindfulness tidak memerlukan agama, pedoman etis dan spiritual, ataupun ideologi tertentu untuk dipraktikkan. Menurut Coase, Sauer, dan Wallach tahun 2009, serta Black tahun 2010 dalam Naik et al. 2013, pada masa sekarang, konsep mindfulness dapat dipelajari dan diteliti secara ilmiah. Brown dan Ryan tahun 2003 menjelaskan mindfulness sebagai suatu keadaan di mana individu menyadari dan memperhatikan apa yang sedang terjadi di masa sekarang atau present. Menurut Dr. Kim Kabat-Zinn tahun 1991 dalam Naik et al. Tahun 2013, mindfulness berarti menaruh perhatian sepenuhnya dengan cara tertentu, disengaja, pada masa kini dan tidak menghakimi. Kemudian dilansir dari mindful.org tahun 2020, mindfulness diartikan sebagai kemampuan dasar manusia untuk sepenuhnya hadir pada saat ini, menyadari keberadaan dan apa yang sedang dilakukan, dan tidak reaktif atau merasa kewalahan terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Naik et al. Tahun 2013 kemudian memberikan 3 fitur utama yang perlu diperhatikan dalam konsep mindfulness. Yang pertama, disengaja, yang berarti mindfulness melibatkan pemusatan perhatian secara sengaja dibanding membiarkannya. Yang kedua, hadir, yang berarti terlibat penuh dan fokus terhadap masa sekarang. Dan yang ketiga adalah penerimaan, yang berarti mindfulness juga tidak menghakimi apapun yang terjadi di masa sekarang atau saat ini. Mindfulness at work dapat diartikan sebagai penerapan konsep mindfulness di tempat kerja, namun tidak terbatas pada penerapan individual, tetapi juga dalam tim dan komunitas di tempat kerja. Secara umum, penerapan mindfulness di tempat kerja memberikan pengaruh baik terhadap performa dan kesejahteraan karyawan. Glom, Duffy, Bono, dan Yang tahun 2012 dalam positivepsychology.com tahun 2019 memberikan penjabaran mengenai manfaat-manfaat penerapan mindfulness di tempat kerja. Antara lain, meningkatkan hubungan sosial di tempat kerja, meningkatkan resiliensi individu atau pekerja, meningkatkan performa dalam menyelesaikan tugas, meningkatkan intuisi. Hyland, Lee, dan Mills tahun 2015 dalam positivepsychology.com tahun 2019 kemudian juga memberikan penjelasan mengenai beberapa manfaat lain dari penerapan mindfulness di tempat kerja, yaitu 1. Menolong individu dalam menghadapi dan mengelola stres di tempat kerja, menumbuhkan potensi dalam diri individu atau pekerja,
meningkatkan keterlibatan individu atau pekerja, dan yang terakhir, menolong individu atau pekerja menghadapi perubahan di tempat kerja. Lalu, bagaimana seseorang dapat menerapkan mindfulness di tempat kerja? Mindful.org tahun 2018 memberikan 10 cara untuk menerapkan mindfulness di tempat kerja. 10 cara tersebut antara lain: yang pertama, hadir secara sadar atau dapat dikatakan sebagai memusatkan pikiran pada apa yang sedang terjadi di saat ini. Kemudian, menerapkan praktik mindfulness singkat seperti mindfulness breathing sebelum bekerja. Yang ketiga, fokus menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Yang keempat, menggunakan pengingat seperti menyetel alarm di smartphone, kalender, dan berbagai perangkat pengingat lain. Kemudian, berhenti sejenak dan beristirahat. Dengan berhenti sejenak dan beristirahat, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bekerja. Kemudian, kita juga perlu berteman dengan stres dengan cara mulai berpikir bahwa stres itu sebenarnya baik bagi tubuh kita. Yang ketujuh ada bersyukur. Yang kedelapan, rendah hati dan mau menerima saran dari orang lain. Kemudian, kita juga perlu menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Dengan begitu, kita dapat memfokuskan pikiran kita untuk mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah menerapkan growth mindset, dengan mau menerima saran dari orang lain dan mempraktikannya dalam hidup kita. Nah, bagaimana nih? Sudah lebih mengerti tentang konsep mindfulness baik secara menyeluruh maupun dalam konteks bekerja kan? Kalau begitu, mari kita coba untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari video ini. Kita telah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dan konsep dasar dari mindfulness, di mana mindfulness dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk hadir sepenuhnya pada masa sekarang atau saat ini, menyadari keberadaan diri dan apa yang sedang dilakukan, serta menerima diri dan keadaan sekitar sebagaimana adanya. Mindfulness perlu memperhatikan 3 fitur utama dalam penerapannya, yaitu disengaja, hadir, dan penerimaan. Konsep mindfulness yang diterapkan di tempat kerja dapat disebut sebagai mindfulness at work, yang tentunya memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan dan kesehatan mental pekerja. Video ini juga memaparkan 10 cara untuk menerapkan mindfulness dalam konteks bekerja, seperti hadir secara sadar, menerapkan praktik mindfulness singkat, fokus menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa video ini memiliki banyak keterbatasan, baik dalam materi maupun pembuatannya. Maka dari itu, para penonton diharapkan dapat berpikir secara kritis terhadap setiap materi yang disampaikan dalam video ini dan melakukan pengkajian ulang pada setiap materi yang disampaikan dalam video ini. Para penonton juga dapat mempelajari lebih dalam mengenai konsep mindfulness baik secara menyeluruh maupun dalam konteks bekerja, dengan mengakses sumber-sumber yang digunakan dalam video ini. Materi dari video ini juga dapat dikembangkan dengan mempelajari contoh-contoh praktek mindfulness baik secara menyeluruh maupun dalam konteks bekerja. Berikut ini referensi-referensi yang digunakan dalam video ini. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi para penonton, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan performa kerja setiap individu yang menonton. Sampai jumpa dan salam psikologi.